Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Ayu Malia Permatasari dengan NIM 20143111002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Audit TI, yaitu tentang pemahaman materi audit TI selama 1 semester ini. Untuk yang pertama ada definisi audit. Audit adalah pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkatan kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Lalu audit TI adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti mengenai kondisi saat ini dari suatu entitas, area, proses, akun keuangan atau pengendalian dan membandingkannya dengan kriteria yang telah ditentukan dan diterima dan dikomunikasikan hasil kepada pengguna yang dituju. Selanjutnya perbedaan audit dan audit TI. Untuk audit itu mengarah ke keuangan, lalu audit TI mengarah ke infrastruktur teknologi informasi. Untuk tim audit independen di luar manajemen agar netral atau tidak berpihak ke salah satu pihak. Untuk framework audit TI sendiri ada COVID versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5, lalu COVID 2019. Di COVID ada 4 domain, yaitu APO atau Align, Plan, and Organize, ada BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement, ada DSS, Deliver, Service, and Support, dan ada MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Selain COVID, ada framework lain yaitu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Lalu ada ISO 27001 Control untuk pengendalian atau manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada kontrol audit TI. Kontrol sendiri itu kebijakan atau prosedur yang merupakan bagian dari kontrol internal. Kontrol internal berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama preventif atau pencegahan, yang kedua detektif atau pendeteksian, yang ketiga korektif atau pengkoreksian. Jenis kontrolnya berdasarkan fungsi ada 3. Yang pertama administratif, yang kedua teknis, yang ketiga fisik. Apa yang harus diaudit? Yaitu mengevaluasi seluruh organisasi, bisnis individu, fungsi, misi, dan proses bisnis, layanan, infrastruktur, dan komponen teknologi. Lalu mengapa perlu audit? Hal ini penting untuk suatu perusahaan untuk mencegah resiko atau hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, siapa yang melakukan audit? Di sini ada audit internal dan audit eksternal. Yang pertama, audit internal. Yang kedua, IT auditor, bekerja sebagai kontraktor independen. Yang ketiga, auditing atau akuntansi perusahaan. Yang keempat, organisasi sertifikasi berwenang untuk mengevaluasi. Kelima, organisasi dengan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kontrol diperlukan atau menegakkan peraturan. Yang keenam, inspektur umum, eksekutif audit, atau pejabat setara.
Lalu audit internal. Itu sesuai dengan SOP suatu perusahaan. Untuk audit eksternal sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk area lingkup audit dalam organisasi ada teknologi informasi, sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan hukum, dan sebagainya. Untuk area lingkup audit universe mencakup audit fungsional dasar organisasi, tujuan organisasi, proses bisnis utama, tujuan organisasi, tujuan audit spesifik, risiko tidak mencapai tujuan tersebut, dan pengendalian risiko. Ada 5 prinsip COVID-5, yaitu 1. Meeting stakeholder needs. Yang kedua, covering the enterprise end-to-end. Ketiga, applying a single integrated framework. Keempat, enabling a holistic approach. Yang kelima, separating governance from management. COVID-5 ini membantu organisasi dalam memisahkan tata kelola dari tujuan manajemen. Adapun langkah perencanaan audit, yang pertama, tujuan audit. Yang kedua, penjadwalan audit. Yang ketiga, anggaran dan cakupan audit. Yang keempat, tim audit, tugas, dan tenggat waktu. Untuk proses audit sendiri ada yang pertama, mengendalikan sistem informasi yang sudah ada. Yang kedua, kematangan sistem sampai di level mana. Yang ketiga, audit disampaikan ke manajemen. Lalu, yang keempat, keputusan berada di pihak manajemen. Keputusan tersebut berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan. Lalu dari materi yang sudah dijelaskan, di setiap pertemuan diberikan tugas berdasarkan apa yang sudah dijelaskan dalam materi. Lalu ada tugas yang untuk mengaudit, tapi ya tidak keseluruhan, cuma sebagian. Tapi seenggaknya ada gambaran bagaimana proses mengaudit. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.